Been multiplied by 135? 7,695 is 87.7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat, kali ini aku akan menceritakan sebuah film yang berjudul Gifted. Film ini rilis tahun 2017 yang lalu. Menceritakan tentang anak jenius yang masih anak-anak. Bagaimanakah kisahnya? Kita saksikan saja. Open up. Di sebuah rumah sederhana tinggallah laki-laki bernama Frank. Ia tinggal bersama dengan keponakannya bernama Mary. Pagi itu nampak Frank mengantar Mary ke sekolah, meskipun Mary tampak tidak suka. Tak lama kemudian Roberta, tetangga dekat mereka, mendatangi Frank. Ia meminta Frank menjemput Mary, karena ia tahu Mary sangat spesial dan berbeda dengan anak-anak lainnya. Namun Frank sangat kukuh. Ia ingin Mary dapat bersosialisasi dan berpikir layaknya anak-anak. 1 plus 1 is 2. Sementara itu di sekolah, Mary tampak bosan dengan pelajaran sekolah. Ia berpikir, sekolah macam apa ini? Seorang guru bernama Bonnie memberikan soal matematika yang terlalu mudah baginya, seperti 1 tambah 1 dan 2 tambah 2. Karenanya, Bonnie memberikan soal yang sedikit sulit baginya. 32. 57 plus 135. 192. Bonnie memberikan soal yang sedikit sulit, 57 dikali 135. Mary tampak bingung sejenak. Sedetik kemudian, ia menjawab 7.695. Setelah ia melihat kalkulator, jawaban Mary sangat benar. Hal itu membuat ia terkejut. Sewaktu kepala sekolah yang bernama Bu Davis masuk ke dalam kelas, Mary kembali berulah. Ia ingin Bu Davis mengeluarkannya dari situ. I know him. I see him at Ferg's almost every Friday. Sepulang sekolah, Bonnie mendatangi Frank. Ia menyatakan kekagumannya kepada Mary. Tapi Frank tidak menanggapi. Ia mengatakan bahwa Mary hanya menggunakan metode belajar Sternberg yang dikembangkan Nazi. It's the Trachtenberg method. Sepulang sekolah, Mary menghabiskan waktunya bersama Frank yang bekerja sebagai teknisi kapal serabutan. Di sini tampak Frank begitu menyayangi Mary. She would have wanted you to have friends. Idiot friend. Esoknya, Bonnie memberikan tes pada semua siswa dan Mary mengerjakannya dengan begitu mudah. Karenanya, Bonnie memberikan tugas pada Mary yang tidak sewajarnya dikerjakan oleh Mary. Lagi-lagi Mary mampu mengerjakannya, soal-soal yang biasanya dikerjakan oleh orang dewasa itu dengan cepat. Bonnie semakin kagum kepada Mary dan mencari tahu tentang Mary di internet. Di situ Bonnie menemukan seorang ahli matematika bernama Diane Elder yang mati 6 tahun yang lalu, yang merupakan adik dari Frank Elder. Diane Elder ini adalah ibu kandung dari Mary. Setelah itu, Bonnie menemui Frank untuk meminta kejelasan tentang Mary, muridnya. Frank kemudian bercerita. Diane datang padanya sambil membawa bayi. Dia bilang ingin bercerita. Saat itu aku sedang ingin berkencan, jadi aku katakan padanya, kita bicara nanti saja. Sayangnya, Diane telah mati setelah aku pulang. Depan kamar mandi, meninggalkan bayinya padaku. Diana sangat canggung berkomunikasi, karenanya ayah Mary meninggalkannya 1 bulan setelah berkencan. Besoknya dalam bus sekolah, Mary melihat temannya dijegal kakinya hingga terjatuh, yang membuat pekerjaan rumahnya berantakan. Karena perbuatannya itu, Mary kemudian memukul kepala anak itu hingga terluka. Hal itu membuat Frank dipanggil ke sekolah. Bu David sebagai kepala sekolah menyarankan bahwa Mary harus disekolahkan khusus anak-anak berbakat dan akan mendapatkan beasiswa. Mendengar itu, Frank menolak. Ia tidak ingin Mary tertekan, apalagi dengan ilmu pengetahuan. Setelah Frank pergi, Davis menghubungi nenek Mary.
Suatu hari, nenek Mary atau ibunya Frank telah ada di depan rumah. Itulah kali pertama Mary melihat neneknya yang bernama Evelyn. Setelah bercakap-cakap sebentar, nenek Mary pulang. Di sini terlihat hubungan Frank dan nenek Mary tidak baik. Keesokan harinya, mereka bertemu kembali. Evelyn meminta agar Mary dapat tinggal bersamanya karena tempat ini tidak cocok untuk Mary. Namun Frank menolak. Ia takut kejadian Diana akan terulang kembali jika Mary diasuh oleh ibunya. Karena Frank terus menolak, akhirnya Evelyn membawa perkara ini ke meja hijau. Hey, Adler, grandmother, and uncle. Folks don't want to go out in the hallway and settle this? Di awal sidang, pihak Evelyn mengatakan pihak Frank secara ilegal mengambil hak asuh atas Mary 7 tahun yang lalu. Pihak Frank mengadakan pembelaan. Hal itu adalah sesuai dengan keinginan adiknya, ibunya Mary. Di akhir sidang, pihak Evelyn mengatakan bahwa ia ingin diberi izin untuk menemui Mary selaku cucunya sendiri. Sampai di rumah, Frank menemui Roberta untuk menemani Mary malam ini. Sementara itu Frank minum minuman di bar. Tiba-tiba Bonnie menemui Frank. Bonnie mengatakan bahwa ia tidak tahu sama sekali bahwa Davis menghubungi nenek Mary. Lalu Frank meminta Bonnie menemaninya mabuk. 100%. Okay. We're on the same page. Good. Sampai akhirnya mereka mabuk dan melakukan bercocok tanam di rumah Frank. Pagi harinya Mary pergi dari rumah Roberta untuk mengambil kaset SpongeBob miliknya. Betapa terkejutnya Bonnie melihat Mary. Good morning, Miss Stevenson. Karena kejadian itu, Bonnie langsung pergi dari rumah Frank. Take me to jail? Siangnya, Frank mendapat surat dari pengadilan yang menerangkan bahwa Mary akan pergi dengan neneknya selama 2 hari. Esok paginya, Mary dibawa ke rumah Evelyn yang mewah. Di sana, ia diperlihatkan foto-foto ibunya, Diana. Melalui foto-foto itu, Mary jadi tahu bahwa dulunya ibunya adalah seorang ilmuwan matematika. Esoknya, Mary diajak ke kampus sambil menunjukkan 7 persoalan milenial yang ada di bidang matematika. Ada 1 foto dan lainnya kosong. Mary ingin suatu hari nanti fotonya ada di I want sana. a picture up here someday. Lalu, Mary diminta menyelesaikan 1 soal matematika yang super sulit yang dibuat oleh rekan Evelyn. Sayangnya, Mary tidak bisa mengerjakannya. Tapi bukan berarti Mary tidak tahu jawabannya, karena soal itu memang sudah salah dari awalnya. Mendengar itu, Evelyn memutar balik langkahnya. Setelah membetulkan soalnya, Mary ternyata dapat menyelesaikan soal itu dengan sangat mudah. Ternyata kesalahan itu memang disengaja oleh rekan Evelyn untuk menguji kemampuan Mary. Sampai di rumah, ia bercerita tentang Evelyn. Ia suka dengan Evelyn, tapi tidak suka jika tinggal bersamanya. Frank pun berjanji kepada Mary bahwa dia tidak akan pergi kemanapun. Di sidang kedua, pihak Evelyn mengajukan orang yang mengaku sebagai ayah Evelyn. Orang itu bernama Pollard. Tuan Pollard ini mengaku bahwa selama ini ia telah mencari Mary, tapi tidak berhasil. Pengacara Frank yang menduga bahwa ia telah berbohong memberikannya sebuah laptop untuk mencari nama Mary. Setelah dicari, ternyata nama Mary ada di halaman depan mesin pencari itu. Hal ini menunjukkan bahwa Tuan Pollard tidak benar-benar ingin mencari Mary. Ternyata Tuan Pollard dibayar oleh tim Evelyn hanya untuk merebut hak asuh Mary. Di rumah, Mary terlihat sangat sedih ketika Frank memberitahu bahwa ayah kandungnya tidak ingin bertemu dengannya. Roberta memarahi Frank kenapa memberitahukan hal itu kepada Mary. Followed you here. Doesn't even want to see what I look like. Untuk menenangkan Mary, Frank kemudian mengajak Roberta dan Mary menuju ke rumah sakit persalinan.
Frank membawa Mary ke tempat itu sampai tengah malam, sampai seorang laki-laki keluar dari kamar persalinan dan memberitahukan kepada keluarganya bahwa anak mereka laki-laki. Keluarga itu begitu bahagia mendengar kabar dari laki-laki itu dan memberikannya selamat. Frank berkata kepada Mary bahwa seperti itulah saat pertama kau lahir. Mary begitu gembira dengan suasana itu, sampai-sampai ia meminta Frank untuk agak lama di situ. Di sidang berikutnya, kita jadi tahu bahwa Frank dulunya adalah seorang profesor di sebuah universitas. Ia meninggalkan itu semua karena ingin membesarkan Mary di tempat yang normal, di tempat yang diinginkan mendiang adiknya, Diana. Anne wanted Mary to be a kid, wanted her to have friends and to play. Beberapa hari kemudian, pengacara Frank datang. Ia mengabarkan bahwa ia telah membuat kesepakatan dengan pihak Evelyn dan pihak pengadilan. Dalam kesepakatan itu disebutkan bahwa Mary akan dijadikan anak adopsi sampai usia 12 tahun. Kemudian ia dapat memilih apakah tinggal dengan Frank atau dengan Evelyn. Frank terlihat marah atas keputusan itu karena ia sudah berjanji kepada Mary takkan pergi kemana-mana. Karena tidak ada pilihan lain, Frank terpaksa menerima keputusan itu. Paginya Frank ke tempat orang yang mengadopsi Mary. Suami istri itu menyatakan bahwa Mary tidak jatuh ke tangan yang salah. Dan setelah pengadilan itu selesai, hakim memutuskan Mary harus ikut dalam keluarga adopsi sampai usia 12 tahun. Dengan begitu, ia dapat bersekolah khusus di tempat anak-anak berbakat dan mendapatkan kasih sayang orang tua, meskipun dari orang tua adopsi. Sehari kemudian, Frank harus rela melepaskan Mary sama dengan orang tua asuhnya. Mary tampak sedih karena sebetulnya ia ingin tinggal bersama dengan Frank. Di rumahnya, Roberta sangat kehilangan Mary yang ia takutkan dari dulu, sekarang terjadi. Seminggu kemudian, Frank mencoba mendatangi rumah adopsi keluarga Mary. Frank ingin menemui Mary, tapi keluarganya melarangnya. Kedatangan Frank kemari hanya akan membuat ia merajuk. Orang tua Mary mengatakan bahwa Mary baik-baik saja. Karenanya Frank menitipkan hadiah untuk Mary ke orang tua Mary. Hal itu membuat Frank sangat sedih. Beruntung ada Roberta yang selalu menemani. Suatu hari Bonnie melihat kucing Mary menjadi hewan yang bisa diadopsi. Segera ia membutuh kucing tersebut dan mengirimkannya kepada Frank. Frank pun bergegas ke tempat di mana kucing itu berada. Frank pun menemukan kucing itu dan ia juga tahu bahwa itu adalah pekerjaan Evelyn karena ia tahu ibunya alergi terhadap kucing. Ia bergegas membawa kucing itu pulang, membawa barang-barang peninggalan Diana, dan kemudian mengajak Roberta untuk menemui ibunya. Orang tua Mary mengatakan bahwa Mary ada di ruang tamu bersama dengan ibunya. Evelyn sangat terkejut dengan kedatangan Frank. Frank memberikannya sebuah buku. Mary! Mary! Frank meminta maaf pada Mary karena telah melanggar janjinya. Setelah Mary tenang, ia membawa masuk kembali Mary. Mary langsung memeluk Roberta. Frank lalu meminta semua orang meninggalkan ia dan ibunya. Setelah semua orang keluar, Frank mengatakan bahwa Diana telah menyelesaikan masalah matematika milenial, yaitu Nevisto. Dan ia juga berpesan agar menerbitkannya setelah kematian Evelyn. Setelah Frank pergi, Evelyn bimbang menerbitkannya atau tidak. Sebelum ia bertekad akan menerbitkannya, Evelyn Adler for...
Setelah semua yang terjadi, kita diperlihatkan kepada Mary yang berusia 7 tahun sedang duduk di bangku kuliah bersama dengan para mahasiswa-mahasiswa lainnya. Pulang kuliah, ia diantar oleh pamannya ke tempat bermain untuk bermain bersama anak-anak lainnya. Sampai di sini cerita ini berakhir, dan sekian, terima kasih.